Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada orang mukmin ditabiatkan setiap perangai kecuali pengkhianatan dan kebohongan. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka tidak melihat amanat sebagai jarahan dan sedekah sebagai kerugian. Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Dalam sahihnya disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika dipercayai dia berkhianat. Yakni apabila seseorang mempercayainya dengan suatu perkataan rahasia, dia mengkhianatinya dengan menyebarkannya kepada orang lain. Apabila dititipi, dia berkhianat dengan mengingkari, tidak menjaganya, dan menggunakannya tanpa izin pemiliknya. Karena itu menjaga amanat merupakan sifat para malaikat yang didekatkan para nabi dan para rasul, serta akhlak orang-orang benar yang bertakwa. Allah SWT berfirman yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini mencakup banyak pokok syariat dan ditujukan kepada seluruh mukallaf, yaitu akil baligh yang menjadi pemimpin dan lainnya. Para pemimpin wajib berlaku adil kepada orang yang teraniaya dan memberikan haknya sebagai amanat, serta menjaga harta kaum muslim, terutama anak-anak yatim. Para ulama wajib mengajarkan hukum-hukum agama kepada masyarakat awam. Itulah amanat yang harus dijaga oleh para ulama. Orang tua wajib membimbing anaknya dengan pendidikan yang baik, karena anaknya itu pun amanat baginya. Nabi SAW bersabda, masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dalam Jahar al-Riyad disebutkan bahwa pada hari kiamat seorang hamba dihadirkan, lalu dia dihadapkan kepada Allah SWT. Allah SWT bertanya, engkau telah mengabaikan amanat si fulan. Hamba itu menjawab, tidak wahai Tuhanku. Lalu Allah SWT
memerintahkan malaikat agar membawanya ke neraka jahanam dan memperlihatkan kepadanya amanat dalam bentuknya di dalam neraka jahanam. Dia pun jatuh ke dalamnya selama 70 tahun hingga sampai ke dasarnya. Lalu dia naik dengan amanat itu. Ketika sampai ke bagian atas neraka jahanam, kakinya tergelincir dan jatuh lagi ke dasarnya. Demikian seterusnya hingga dia memperoleh lutf, yaitu kelembutan dari Tuhannya dengan syafaat Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemilik amanat itu pun ridho kepadanya. Salamah berkata, ketika kami duduk-duduk di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba didatangkan jenazah untuk disolatkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia punya utang? Mereka menjawab, tidak. Kemudian beliau menyolatkannya. Lalu didatangkan jenazah yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia punya utang? Mereka menjawab, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, ya, 3 dinar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkannya. Selanjutnya didatangkan lagi jenazah yang ketiga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia memiliki utang? Mereka menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, solatkanlah sahabatmu ini. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, jika aku gugur di jalan Allah dengan bersabar, berniat karena Allah dan menghadap kepadanya tanpa mengingkarinya, apakah Allah mengampuni kesalahan-kesalahanku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Beliau bersabda, bagi orang yang mati syahid, Allah mengampuni seluruh dosanya kecuali utang. Demikianlah telah kita bacakan kitab Mukasyafatul Qulub. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.